Pemirsa, ekonomi berlandaskan Pancasila menjadi perhatian Ketua MPR Bambang Susatyo. Menurut Bambang Susatyo, ekonomi Pancasila sedianya dapat berperan lebih dalam tatanan global. Ketua MPR RI Bambang Susatyo didaulat menjadi keynote speech dalam peluncuran buku karya Guru Besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri berjudul Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi. Dalam kesempatan ini, Ketua MPR mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum ekonomi di saat dunia tengah dalam situasi pandemi COVID-19. Indonesia sedianya dapat memperkokoh ekonomi dalam negeri dan tatanan global. Justru disinilah peran ekonomi Pancasila bisa diterapkan ketika perekonomian global sedang ada masalah. Seharusnya perekonomian Pancasila mengambil alih daripada tatanan perekonomian global itu lebih kepada kepentingan lokal kita. Lebih lanjut, Ketua MPR menegaskan konsep berdikari yang menjadi landasan ekonomi Pancasila dapat menjadi modal Indonesia untuk bangkit dari pandemi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, peran aktif MNC Group melalui MNC Peduli dalam menyalurkan bantuan pada masa pandemi COVID-19 mendapat apresiasi dari masyarakat. MNC Group memperoleh penghargaan Heroes of Media Conglomerate pada acara yang dihelat oleh Warta Ekonomi di Jakarta. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan coba. MNC Group meraih penghargaan pada ajang CEO and Corporate Awards The Heroes of Light in the Pandemic Era yang diadakan oleh Warta Ekonomi di Jakarta. Penghargaan ini diberikan setelah tim riset Warta Ekonomi yang melakukan proses riset media monitoring terhadap MNC Peduli yang terpantau aktif dalam gerakan peduli masyarakat atas terjadinya pandemi COVID-19. MNC Group menerima penghargaan untuk kategori Heroes of Media Conglomerate in the Pandemic Era. Ada total 42 kategori penghargaan yang diberikan kepada pemenang dalam acara yang dihelat secara virtual ini. Ya, tentunya kami akan terus berusaha untuk mengakomodir kebutuhan yang ada. Tapi makanya kita juga mengetahui kalau kita sebagai grup juga nggak bisa jalan sendiri. Makanya kita juga adakan menggalakkan dana. Harapannya tentu biar orang-orang bisa terinspirasi dan juga mau ikut serta berdonasi. Karena kita nggak bisa lewatin wabah COVID ini kalau nggak bersama-sama. MNC Peduli sangat aktif menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan berupa alat pelindung diri langsung diberikan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan pasien positif COVID-19. Sementara itu, bantuan berupa sembako dan makanan siap saji juga disalurkan kepada penghuni panti sosial, tenaga medis, pekerja transportasi, dan masyarakat yang masih beraktivitas selama pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo berulang tahun ke-59 tahun. Tidak ada perayaan khusus di hari jadi orang nomor 1 di Indonesia. Selain tengah prihatin di masa pandemi, Presiden Jokowi memang tidak suka ulang tahunnya dirayakan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perayaan khusus di hari jadi Presiden Joko Widodo. Di usianya yang kini menginjak 59 tahun, Presiden Joko Widodo tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih saat ini masyarakat Indonesia masih dikungkung pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59. Presiden Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 59 tahun silam. Mendapatkan gelar sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jokowi memilih untuk menekuni bidang usaha mebel. Karir politik Jokowi dimulai saat ia menjabat wali kota Surakarta di tahun 2005 hingga 2012. Selanjutnya, ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014. Pada Pilpres 2014 lalu, bersama Yusuf Kala, Jokowi berhasil menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang dilanjutkan di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Meski tidak ada perayaan, sejumlah ucapan selamat ulang tahun berdatangan dari sejumlah pihak. Di sosial media, ucapan selamat ulang tahun datang dari Sekretariat Kabinet, sejumlah situs pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah menteri kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Ucapan dan doa mengalir melalui video maupun unggahan di media sosial. Di sela-sela kunjungan kerja ke perbatasan Indonesia Timor Leste, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo yang hari ini berulang tahun ke-59. Selamat ulang tahun ke-59 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami sekarang ada di Moto Ain, Pak, bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Bapak. Semoga Bapak tetap sehat, tetap sukses, dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Negara membutuhkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya Mahfud MD dan Tito Karnavian, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Baik melalui video maupun unggahan di media sosial. Selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang ke-59. Saya atas nama keluarga dan segenap keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendoakan agar Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dan amanah memimpin Indonesia.